Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Kiranya di hari ini kita senantiasa berlimpah kasih karunia dan sukacita dalam hati kita masing-masing. Mari kita merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya ku mau muliakan Tuhanku. Puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu, ya Sion, turun-temurun abadi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Jangan percaya bangsawan
karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Mari kita sambut pembacaan Mazmur tadi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Keesaan 489, Kala Hidupku. Kala hidupku tak berhenti didera oleh karena duka dan derita pedih. Ku tetap mengharap pertolongan Tuhan agar terlepas segala rasa sedih. Sungguh besar kuasa Allah, hikmatnya, rencananya tepat dan selalu benar. Hanya Allah naungan teguh, padanya ku hidup aman serta tentera. Kini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Kami hendak membaca dan menjadikannya sebagai suluh bagi langkah kaki kami. Untuk itu ya Tuhan, teduhkanlah hati kami dan terangilah mata batin kami, agar melaluinya firman-Mu secara jelas boleh menunjukkan kepada kami jalan kehidupan yang harus kami tapaki. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Matius 18 ayat 15-20 menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Matius 18 ayat 15-20. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini judul refleksi saya sesuai dengan tema ibadah adalah Kingdom of God. Bapak Ibu tidak salah membacanya karena memang secara sengaja huruf G-nya dihilangkan dan diubah menjadi sebuah strip di situ. Kingdom of God. Kata kin dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kekerabatan atau kekeluargaan, sehingga dengan kata lain seperti sebuah keluarga Allah. Saya terinspirasi dari sebuah buku dari ada Maria Isasidias yang juga berjudul sama, Kingdom of God. Namun saya tidak akan membahas secara panjang lebar bukunya, namun saya meminjam idenya untuk merefleksikan bacaan kita hari ini. Karena tidak jarang kata Kingdom of God atau frase itu dipakai sebagai sebuah penggambaran akan Allah yang sebagai raja, kemudian ada batas-batas dalam kehidupan yang menjadikan dia raja, dan ada yang di luar batas itu. Tapi kata Kingdom of God lebih pada keluarga yang senantiasa merengkuh yang lain. Merayakan perbedaan, merayakan, ya kadang-kadang keluarga ada cekcoknya, kadang-kadang ada marahannya, ada ngambeknya gitu. Tapi keluarga tetap dan senantiasa terus menjadi sebuah keluarga. Mengapa saya pakai tema ini dalam menjelaskan atau merefleksikan bacaan dari Matius 18? Karena memang saya melihat bahwa Matius 18 ayat 15-20 tadi menggambarkan secara jelas bagaimana kita sebagai manusia, terutama sebagai umat Allah, harus berlaku bersama dengan saudara kita. Bahwa bacaan kita bukan bicara mengenai bagaimana kita mencoba untuk menegur sahabat kita atau menasehati sahabat kita, namun seperti sebuah anak tangga yang terus meningkat dan bahkan tak pernah habis. Ya, dia seperti sebuah anak tangga. Kalau kita lihat misalnya dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan dengan sangat jelas. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini tahap yang pertama. Ketika kita bersama dengan sahabat kita, orang-orang kita cintai, tahap pertama adalah berbicara secara langsung dengan dia. Mata dengan mata, manusia dengan manusia, individu dengan individu, pribadi dengan pribadi. Hey, aku mau ngobrol sama kamu. Kita buat sebagai sebuah percakapan yang informal mungkin. Kita ajak dia bercakap dari hati ke hati. Dan itulah langkah pertama.
Dan langkah pertama dimulai dengan kesadaran dan juga kepedulian kita terhadap sahabat kita. Kita nggak mungkin menegur orang yang mana kita nggak peduli. Kalau kita nggak peduli, ya wes, sak enakmu aja gitu ya, atau sak arepmu gitu ya. Tapi langkah pertama adalah ketika kita melihat sahabat kita, saudara kita sebagai orang yang layak kita bantu. Sebagai orang yang layak kita cintai. Layak menerima usaha kita ketika kita menegur dia. Menasehati dia. Memberikan kepada dia perhatian dari kita. Dan ini sebetulnya langkah pertama. Berbicara dari hati ke hati. Ayat 16 adalah langkah kedua. Dikatakan apa? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ada banyak orang mengartikan ayat itu sebagai sebuah ayat yang menegaskan bagaimana kalau ngomong harus ada saksi, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Tapi sebetulnya kalau kita lihat keseluruhan ayat ini adalah sebuah langkah kedua. Kalau percakapan antara hati ke hati, pribadi dengan pribadi, individu dengan individu nggak berhasil, maka kemudian kita melangkah pada langkah yang berikutnya. Kita meminta bantuan beberapa orang yang juga punya hati yang sama. Tidak sedikit orang-orang yang acuh tak acuh dengan situasi sekitarnya. Sehingga ketika ada orang minta bantuan, itu bukan urusanku. Itu bukan sesuatu yang mengganggu hidupku. Tak perlulah aku ikut campur. Kamu saja dan kalian sajalah yang berurusan. Saya nggak perlu ikut campur. Nggak jarang ada orang yang tidak mau bersusah payah membantu saudaranya atau sahabatnya. Sehingga langkah kedua ini adalah langkah di mana kita bersama-sama mencoba berpusing bersama. Kita bersama-sama mencoba untuk bergumul bersama. Di dalamnya ada doa-doa bersama, di dalamnya ada percakapan bersama, di dalamnya ada pertanyaan bersama bagaimana ya caranya. Dan bukankah ini ketika orang mau bersusah payah, katakanlah ya, mendengarkan keluh kesah kita, menegur kita, sebetulnya dia mau memakai sebagian waktunya untuk membantu kita. Walaupun tidak jarang ada yang secara nyinyir atau negatif mengatakan, itu orang yang suka ikut campur rumah tangga orang gitu misalnya gitu ya. Itu orang yang suka ikut campur dengan masalah orang gitu. Kayak kurang kerjaan aja gitu ya. Kayak di rumahnya nggak ada masalah aja. Wah, itu semakin panjang lah percakapan kita. Tapi sebetulnya natur dari sebuah kehidupan bersama adalah ketika masalah seseorang atau seorang individu itu bukan masalah dia saja yang harus dia tanggung, namun masalah bersama. Yuk kita tanggung bersama-sama. Ketika ada orang yang sakit, butuh bantuan, ketika ada orang yang secara ekonomi jatuh, itu masalah kita bersama. Dan bukankah itu juga adalah sifat dasar dari sebuah persekutuan? Sekian tahap kedua dari percakapan kita pada hari ini. Setelah percakapan individu, kemudian meluas pada percakapan bersama dengan orang-orang kita tahu dan kita kenal sebagai orang-orang yang punya hikmat untuk boleh menyelesaikan masalah. Tapi toh kadang masalah nggak juga selesai gitu ya. Kita sampai pada tahap yang ketiga atau bagian atau layer lapisan yang ketiga, yaitu di ayat 17. Dikatakan apa? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau saya boleh tempatkan ini dalam konteks yang sangat-sangat sederhana, dalam konteks gereja gitu ya. Jadi tahap pertama itu ketika kita sebagai sama jemaat, sebagai satu wilayah misalnya gitu ya, kita saling menegur, saling menasehati satu sama lain. Hei, apa kabar? Jangan gitu dong, dan sebagainya. Kemudian kalau nasihat sebagai individu nggak didengarkan, kita kemudian bertanya kepada majelis atau para sesepuh wilayah, katakan demikian. Kita tanya, cerita, bergumul bersama. Kalau itu nggak berhasil, kadang-kadang kemudian kita beralih pada misalnya pendeta gitu ya. Atau misalnya rapat majelis bahkan misalnya gitu ya, yang lebih luas. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu yang tepat, bahwa tahap kedua nggak bisa bersama pendeta atau tahap pertama nggak bisa, silakan saja. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi itu seakan-akan seperti gambaran yang paling sederhana dari
konteks ini, dari step by step ini, langkah demi langkah ini, lapisan demi lapisan ini. Bahwa Anda, kita semua, saya tidak sendirian. Bahwa apa yang saya alami saat ini, kesulitan dan beban hidup ini, tidak perlu kemudian menjadi sesuatu yang menjatuhkan saya karena seakan-akan ini tugas saya sendiri, ini tanggung jawab saya sendiri. Bukan, namun ini tanggung jawab bersama sebagai sebuah gereja. Bahkan di akhir ayat 17, ini menurut saya sangat mengena gitu ya. Dikatakan apa? Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sekilas kita melihat sebagai sebuah kata-kata yang Tuhan ingin membuat mereka sebagai seorang yang buruk. Bukan, sama sekali tidak. Kenapa? Kita perlu tanya, bagaimana sikap Tuhan kepada pemungut cukai? Dia makan bersama mereka. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, duduk bersama, makan bersama, bahkan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang hidup bersama. Dengan kata lain, seperti sebuah tangga tadi, bahwa step 1, step 2, step 3, kalaupun nggak berhasil, harus terus digambar tangganya. Terus, dan menerus. Langkah pertama nggak berhasil, langkah kedua nggak berhasil, langkah ketiga nggak berhasil, ulangi lagi langkah pertama. Wah, ini berarti seperti semacam spiral yang nggak pernah selesai. Dan memang kehidupan bersama nggak pernah boleh selesai. Sepenanggungan itu nggak pernah boleh selesai. Karena itulah sifat dasar sebuah gereja sebagai sebuah persekutuan, keluarga Allah, kingdom of God. Kita nggak pernah boleh menyerah terhadap sesama kita, menyerah dengan orang-orang yang kita cintai, kita nggak pernah boleh. Sehingga gambar tangganya akan selalu berlanjut dan tak pernah habis. Sampai pada akhirnya kita duduk bersama dalam persekutuan yang hangat bersama dengan Kristus. Dengan demikian, kalau saya boleh menaruh dalam kata-kata saya sendiri, refleksi ini, dikatakan apa? Sebuah panggilan, Matius 18, adalah sebuah panggilan untuk menginisiasi komunikasi dan bukan malah menegaskan jarak melalui tindakan ekskomunikasi atau pengucilan. Semakin bebal seorang, maka semakin tebal dan semakin totallah usaha kita dalam memanggil dan mengajaknya kembali. Kita nggak pernah boleh kalah dengan kebebalan seseorang. Kita nggak pernah boleh kalah dengan seseorang yang sudah menyerah misalnya. Justru sebaliknya, kalau kamu menyerah, aku nggak mungkin menyerah. Kalau kamu sudah menyerah, aku tidak akan pernah menyerah. Karena Tuhan juga tidak pernah menyerah akan hidup saya, akan situasi saya. Ketika ada seorang individu dalam berjemaat yang mengatakan, sudahlah aku berhenti saja, maka kita sebagai sahabat saudara tidak pernah boleh berhenti mencintai dan menyayangi dia. Tidak pernah boleh berhenti menegur, bahkan memberikan kasih kita, ruang kita kepada mereka. Dan itulah sifat dasar dari sebuah persekutuan. Apa yang menjadi batas dari keluarga Allah? Ada yang mengatakan, batas itu kan keluarganya berarti darah dan sebagainya. Bukan. Apa yang menjadi batas dari keluarga Allah? Akankah batas geografis menghalangi kita? Tentu tidak. Gitu ya. Apakah batas kesukuan akan menghalangi kita? Tentu juga tidak. Kesukuan, darah, dan sebagainya gitu. Enggak gitu ya. Dalam konteks keluarga Allah. Apakah batas religius menghalangi kita? Rasanya juga tidak boleh gitu ya. Satu-satunya yang membatasi kita adalah keengganan kita untuk menjangkau yang lain. Sehingga bukan masalah identitas, dia sudah menikah dengan yang lain misalnya. Ini juga bukan soal apakah dia sudah keluar dari rumah, dia sudah nggak mau berkomunikasi dengan kita dan sebagainya. No. Sebetulnya yang menghalangi saya dan sahabat saya dan orang-orang yang saya cintai adalah keengganan saya. Ketika saya mengatakan cukup, ketika saya mengatakan sudahlah berhenti saja sampai di sini. Itulah batas dari keluarga Allah. Dan sama seperti Kristus, batas itu nggak pernah boleh ada. Karena dia juga nggak pernah menyerah akan kehidupan kita. Mencintai kita, melindungi kita, menasehati kita, mengoreksi kita. Dia nggak pernah ada habis-habisnya.
Nah, saudaraku, gambar ini pernah saya pakai dalam sebuah PA beberapa bulan lalu, PA di GKJ Pamulang. Ada dua orang bersaudara yang terpisah karena jembatannya sudah rusak. Dan pertanyaannya, siapa yang harus memulai percakapan di antara mereka berdua? Jawabannya, mulai dari saya tentu. Jawaban yang paling tepat adalah mulai dari saya. Siapa yang harus menaruh batu itu pertama? Ya saya. Sebagai bagian, sebagai orang yang diminta oleh Allah untuk jangkaulah sahabatmu. Sapalah saudaramu secara pribadi. Kalau nggak berhasil secara pribadi, ajak orang-orang yang dekat dengan dia. Ajak orang-orang yang dituakan di situ. Kalau nggak berhasil, ajak persekutuan jemaatmu. Kalau nggak berhasil, ulangi langkah pertama. Dan terus menerus. Jangan biarkan gap atau jarak atau lubang dalam jembatan itu menganga begitu saja. Tetapi letakkanlah batu itu dan usahakanlah sebuah kehidupan bersama. Rajutan kehidupan bersama harus terus diusahakan. Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer pernah menulis dengan sangat baik dengan frase subordinated to the ego. Saya parafrasekan kalimat dia katakan demikian. Masalah utama manusia bukanlah dosa. Wah, ini langsung kaget juga gitu. Masa bukan dosa gitu ya. Melainkan ketika ia menomorduakan Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah Adam dan Hawa. Dia menomorduakan Tuhan dan menempatkan Tuhan pada posisi yang kedua. Dan siapa pertama? Dirinya sendiri. Yang pertama adalah egonya, keinginannya. Mendahulukan keakuan daripada kediaan gitu ya. Dianya dia besar gitu, jadi ketuhanan gitu ya. Mendahulukan kesayaan, keakuan daripada kediaan. Padahal Kristus harus dan perlu senantiasa berada di pusat kehidupan manusia. Batas visi kita, imajinasi kita akan kehidupan bersama akan menjadi sangat terbatas. Lanjut Bonhoeffer dikatakan, hanya dengan mengenakan Kristus pada pusat kehidupanlah kita mampu memandang yang lain sebagai mereka yang dicintai. The beloved one, gitu ya. Yang dicintai oleh Tuhan, oleh Kristus. Semenjak Kristus rela melepaskan segalanya, merendahkan dirinya, dan hidup bersama bahkan untuk mereka yang menolaknya. Waduh, ini luar biasa sekali gitu ya. Justru ketika kita menempatkan Kristus, kita mampukan hidup kita sama seperti Kristus. Melepaskan keakuan, melepaskan kebesaran diri kita gitu ya, ego kita. Dan justru berada bersama dengan mereka yang menolak kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Allah. Bahwa itu tersedia bagi semua orang. Pengampunan terbuka bagi setiap ciptaan. Kehidupan baru ditawarkan bagi mereka yang mau dan hendak menerimanya. Nah, saudaraku semua, inilah tugas kita bahwa perikop tentang menasihati sesama dan saudara itu bukan sekedar bicara mengenai how to, tapi why. Bukan bicara tentang bagaimana, tapi juga mengapa kita harus dan terus-menerus mempertahankan kehidupan bersama itu. Mengapa kita harus menegur, menasihati sama kita? Sekali lagi, itu bukan soal how to saja. Tapi why, mengapa, lebih dalam, lebih prinsipil dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil bagian dari keluarga Allah. The kingdom of God. Salah satu kritikan paling pedas dari buku Kingdom of God adalah ketika dia mengatakan bahwa Kingdom of God membuat hidup manusia ada batas yang memisahkan di luar, di dalam, menang dan kalah. Selamat dan nggak selamat. Padahal menurut Dias, bukan itu yang menjadi pusat pemberitaan Kristus dan kerajaan Allah sebetulnya. Bahwa keluarga Allah senantiasa terbuka dan menjangkau mereka. Tidak ada subordinat, tidak ada oppression atau penekanan atau
pembatasan atau bahkan orang-orang yang ditekan gitu ya. Dan disiksa, dinomor duakan gitu. Tidak ada. Semua perlu diusahakan, semua perlu diajak. Dan tugas kita lah, tugas kita semua gitu ya, untuk menjangkau dan memeluk mereka. Nah, saudara yang terkasih, pada hari kita bersama-sama berefleksi soal Kingdom of God. Bahwa Matius 18 bukan sekedar bicara mengenai bahwa kita harus mengatakan atau memberikan nasihat kepada saudara kita dengan secara privat gitu, bukan gitu ya. Tapi soal bagaimana kita memulai komunikasi, mempertahankan komunikasi, memilih komunikasi dibandingkan ekskomunikasi. Memilih kehidupan bersama dibandingkan kesendirian. Supaya apa? Supaya jelaslah dan terwujudlah ayat 20 dari bacaan kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku dan sahabatku, keselamatan bukan soal saya menang. Bukan soal saya selamat saja. Bukan soal, wah saya berhasil, kemudian kita memandang dari jauh orang-orang sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, jatuh terjerembab. Bukan itu keselamatan. Tetapi ketika kita bersama-sama memandang karya Allah dan janji Allah yang indah. Kita memandang ke horizon Allah tentang cinta kasih yang terus-menerus menjangkau yang lain. Kita bersama-sama berjalan di dalam jalan Allah. Itulah keselamatan. Dia bukan sesuatu yang kita pegang, kita raih, kita jaga, dan kita simpan di lemari kita. Namun kita pakai dia sebagai sebuah alat untuk mengingatkan kita senantiasa. Hei, orang yang sudah diselamatkan, apa pekerjaanmu? Hei, orang yang sudah diselamatkan, apa yang sudah engkau lakukan terhadap saudara-saudaramu? Hei, orang-orang yang sudah diselamatkan, apa yang sudah engkau perbuat untuk orang-orang di luar sana? Apakah engkau terjatuh pada pembatasan selamat nggak selamat? Apakah engkau terjatuh pada sebuah dikotomi kehidupan orang yang dicintai dan nggak dicintai? Aku sebagai anak raja dan kamu anak petani mungkin gitu ya. Itu kan lagu sekolah minggu gitu ya. Aku anak raja gitu ya. Yang lain anak nggak tahu anak siapa gitu ya. Tetapi pada hari ini sebetulnya aspek why dari Matius 18 menjadi sangat nyata. Bahwa keselamatan itu dan kehidupan persekutuan itu perlu menjadi jantung kehidupan kita. Kristus berada di tengah hati kita. Agar kita terus didorong, memeluk, menjangkau, dan mengajak sahabat orang-orang kita cintai. Mari kita pandang bersama-sama harapan bersama dengan Tuhan. Kita pandang bersama-sama horizon keselamatan yang Tuhan tawarkan itu. Kita rayakan bersama-sama cakrawala kehidupan yang Tuhan sediakan untuk semua orang itu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menjadi sahabat dan saudara untuk kita semua. Selamat menjangkau sahabat-sahabat kita. Selamat duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang yang seringkali dianggap sebagai pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena di sanalah sebetulnya pekerjaan Tuhan perlu dinyatakan. Dan kita perlu hadir di dalamnya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hanya dekat
indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Kini bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat saudaraku semua, kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami terus berdoa di masa-masa pandemi ini, kiranya tangan-Mu menuntun pemimpin bangsa kami, agar apa yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat, boleh membantu meringankan beban ekonomi setiap warga negara yang terkena dampak. Namun juga kebijakan-kebijakan yang mampu membuat pandemi ini boleh berangsur-angsur membaik. Grafiknya tidak melonjak senantiasa, namun sebaliknya ya Tuhan, ada penurunan. Dan kami sadar betul bahwa pekerjaan pemerintah itu berat ketika kami sebagai warga negara abai terhadap hal-hal yang harus kami lakukan. Hal-hal sederhana seperti menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Ingatkan kami juga ya Tuhan, agar kami menjadi warga negara yang turut ikut ambil bagian dalam proses melandainya dan melakukan grafik ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang terus-menerus secara setia berusaha keras untuk boleh berjuang di garda terdepan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka terus diberikan pengharapan dan kekuatan. Keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, juga Engkau jaga dengan kesehatan, namun juga dengan pengharapan ya Tuhan. Doa-doa dari keluarga dan segenap warga negara tidak pernah putus-putusnya ya Tuhan. Agar kiranya tenaga medis kami boleh mengerjakan tugas dengan sangat baik, namun di saat yang sama dilindungi dari penyakit ataupun virus SARS-CoV-2 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka di masa-masa pandemi ini. Secara khusus kami mengingat Pak Puji ya Tuhan, yang saat ini berjuang di ruang isolasi. Kami terus berdoa, kiranya tangan-Mu menjamahnya ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu menopangnya ya Tuhan. Agar dengan demikian ada perbaikan kesehatan dan pemulihan yang terjadi. Begitu juga sahabat-sahabat kami lain juga ya Tuhan, juga sedang berjuang dengan kondisi medis mereka masing-masing. Berkatilah satu persatu orang-orang yang kami sebut dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga ya Tuhan. Di saat-saat ini keluarga menjadi tulang punggung dari kehidupan dan kewarasan kami. Kiranya keluarga tempat kami hidup boleh menjadikan rumah kami masing-masing sebagai tempat yang nyaman, yang juga dirindui oleh setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, keluarga demi keluarga, setiap keluarga ya Tuhan, boleh merasakan cinta kasih-Mu dan merasakan kedamaian-Mu di tempat mereka masing-masing. Hadirlah ya Tuhan sebagai tamu yang tetap, yang memancarkan cinta kasih-Mu kepada setiap anggota keluarga.
Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap kami jemaat-Mu yang terus berusaha untuk berjuang di masa-masa pandemi ini. Berikanlah kami kekuatan-Mu, berikanlah kami semangat-Mu, pengharapan-Mu, agar dengan demikian kami tidak kalah dengan situasi dan sebaliknya. Kami terus-menerus mengusahakan kehidupan kami, terus-menerus mengusahakan pekerjaan kami. Kami tidak pernah menyerah ya Tuhan. Berikanlah kami semua itu. Karena kami percaya sebagai manusia kami harus terus berusaha. Dan kiranya Engkau boleh menyertai usaha kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang di luar sana yang terkena dampak terhadap pandemi ini. Jadikanlah mereka ya Tuhan, orang-orang juga terus berjuang dengan kondisi mereka. Dan kami sebagai individu dalam persekutuan, menjangkau mereka, menyapa mereka, memberikan apa yang bisa kami bantu terhadap mereka. Mulai dari sebuah doa yang kemudian boleh beranjak pada sebuah tindakan nyata. Bantulah dan juga jadikanlah usaha-usaha kami ya Tuhan sebagai usaha-usaha yang betul-betul membuat mereka mampu berdiri kembali dari keterpurukan pasca pandemi ini. Inilah doa-doa kami Tuhan sebagai sebuah persekutuan GKJ Pamulang. Kami terus berdoa bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebagai individu kami juga terus-menerus menaikkan doa-doa pribadi kami. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami dan doa syafaat kami ini. Dan kami hendak menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat dan saudaraku semua, kini mari kita bersama-sama memberikan persembahan atas berlimpahnya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat yang pertama sebagai dasar persembahan pada hari ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 384, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci.
Mari kita serahkan persembahan kita, bersama-sama kita menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Namun kami percaya ungkapan syukur yang sejati adalah hidup kami, keseharian kami, tindak tanduk kami, tutur kata kami, hati kami ya Tuhan, adalah persembahan yang sebenarnya, yang sejati yang kami berikan kepadamu. Terimalah hidup kami ya Tuhan. Baik ketika kami sedang bekerja, di rumah, di sekolah, di mana kami berada ya Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami untuk sesuatu yang mengharumkan nama-Mu saja. Terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk pendapatan kami, terima kasih untuk berkat-berkat kami terima ya Tuhan. Kiranya kami terus diliputi dengan perasaan dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 366, Ya Kasih yang Merangkulku. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Kini saudaraku yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh kita rasakan dan cinta kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat menjangkau sahabat dan saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.